Mustafa Kemal Atatürk adalah pejabat militer yang mendirikan Republik Turki setelah sebelumnya berhasil meruntuhkan Kekaisaran Ottoman. Mustafa pun didapuk menjadi presiden pertama Turki sejak tahun 1923 hingga ia wafat pada tahun 1938. Selama masa kepemimpinannya, sekularisme dan kebudayaan barat berkembang pesat di Turki dan menggantikan hukum-hukum Islam. Namun tidak semua pihak memandang Mustafa sebagai pahlawan, melainkan terdapat juga golongan yang menganggapnya sebagai pengkhianat Islam dan dinilai sebagai pemimpin yang otoriter. Berikut adalah beberapa fakta Mustafa Kemal Atatürk. Prajurit militer yang sukses. Bukan rahasia lagi kalau sebelum menjabat sebagai presiden, Mustafa terkenal sebagai salah satu prajurit militer terbaik dalam pasukannya. Awalnya orang tua Mustafa tidak merencanakan ia untuk memulai karir di bidang militer. Namun apa kata takdir? Mustafa akhirnya masuk ke SMA Militer Monatsir pada tahun 1896 dan berhasil lulus dari perguruan tinggi militer. Pada bulan Juli 1908, salah satu pencapaian militernya adalah berhasil terlibat dalam revolusi Turki muda. Dalam runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah atau yang kerap dikenal sebagai Kekaisaran Ottoman di dunia barat adalah kekhalifahan Islam tertua dan terbesar yang runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Dalang dibalik terjadinya peristiwa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Mustafa Kemal Atatürk. Ia berhasil membangun negara Turki yang sekuler, progresif, dan modern dalam waktu singkat melalui 3 tuntutan, yakni dibubarkannya Departemen Hukum yang mengatur hukum agama, mencabut izin operasi sekolah-sekolah Islam, dan membubarkan sistem khilafah. Akhirnya Turki terbentuk dengan berdasarkan kepada konstitusi Barat. Dengan begitu, Mustafa mendapat julukan sebagai Bapak Turki sekaligus menjadi Presiden Turki pertama pada tahun 1923 hingga 1938. Ramai dikritik. Banyak pihak yang memuji jasa Mustafa, tapi tidak sedikit pula yang mengkritik keputusan-keputusannya. Mustafa disebut-sebut menjadi salah satu pemimpin yang otoriter melalui maraknya bukti pemujaan terhadap dirinya sendiri. Pemujaan itu terlihat dari patung dan foto yang tersebar di berbagai penjuru Turki. Selain itu, ia juga tidak segan menindaklanjuti kritikan yang diajukan terhadap kinerjanya sebagai presiden. Mustafa pun dianggap sebagai pengkhianat Islam karena menghapus hukum Islam dan menggantinya dengan hukum Barat. Misalnya melarang penggunaan aksara Arab, melarang penggunaan hijab, menutup pengadilan dan sekolah agama, menghapus hukum tangan bagi pencuri, menghapus hukum rajam bagi pezina, menyamakan hukum ahli waris antara laki-laki dan perempuan, mengizinkan khamar di tempat umum, dan menurunkan para pemimpin agama dari kekuasaan mereka. Turki yang awalnya menjadi salah satu negara representasi Islam pun berubah. Isu makam Mustafa. Netizen sempat dibuat gempar dengan adanya berita yang menyatakan bahwa makam Mustafa mengeluarkan bau busuk sehingga jasadnya ditolak oleh bumi. Namun berita itu nyatanya tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya. Dalam salah satu video vlog yang diunggah secara terbuka, dilihat bahwa berita itu tidak benar. Mustafa wafat pada tahun 1938 dan jasadnya diletakkan di Museum Etnografi Ankara pada tahun 1938 hingga 1953. Selanjutnya, jasad presiden pertama Turki itu dipindahkan ke Anıtkabir dan dapat dikunjungi oleh khalayak umum. Namun tempat yang biasanya dikunjungi bukanlah makam sebenarnya dari Mustafa Kemal, melainkan batu berupa simbolis untuk memudahkan berbagai prosesi penting. Makam yang sebenarnya justru terletak 7 meter di bawah batu simbolis itu dan tidak ada bau busuk apapun yang tercium dari sana. Mustafa Kemal Atatürk juga memperoleh beberapa pujian.
Selain melarang kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan Islam, Mustafa juga memberlakukan beberapa kebijakan yang menguntungkan dari sisi kemanusiaan. Beberapa di antaranya adalah mewajibkan seluruh pernikahan diatur dalam hukum sipil dan mengizinkan hak politik bagi perempuan untuk dipilih. Akibatnya pada tanggal 6 Februari 1935 terdapat 18 perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen Turki. Kebijakan ini merupakan revolusi sosial besar-besaran yang dilakukan oleh Turki. Tercatat, revolusi ini terjadi 10 tahun lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara besar lainnya di Eropa. Itu dia fakta-fakta menarik tentang Mustafa Kemal Atatürk. Thanks for watching and see you again!